Hai semuanya, kali ini aku lagi di depan salah satu brand fashion global yang udah super terkenal, yaitu Uniqlo. Uniqlo, brand asal Jepang ini udah hadir di lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Nah, yang menarik banget adalah meskipun brand ini dari Jepang, tapi Uniqlo bisa diterima banget sama masyarakat Indonesia. Kok bisa ya brand luar bisa cocok banget sama kita? Gimana caranya? Yuk kita bahas gimana Uniqlo melakukan adaptasi bisnis global di Indonesia. Teman-teman, tahu gak? Uniqlo itu pertama kali berdiri di Jepang pada tahun 1984 di bawah grup Fast Retailing. Nah, filosofinya itu sederhana. Mereka pengen bikin pakaian yang berkualitas tinggi, tetapi tetap terjangkau dan bisa dipakai semua orang hingga semua usia. Nah, konsep itu mereka bawalah ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia sejak tahun 2013. Tapi mereka tuh sadar kalau misalkan setiap negara itu punya budaya dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, biar Uniqlo diterima di Indonesia, Uniqlo harus paham dan gak cuma jual baju, tapi juga paham siapa konsumennya. Tahukah kalian kalau nama Uniqlo itu sebenarnya berawal dari kesalahan ketik oleh karyawan saat pendaftaran nama brand loh? Nama Uniqlo berasal dari singkatan toko pertama bernama Unique Clothing Warehouse yang didirikan oleh Tadashi Yanai di Hiroshima, Jepang. Namun, nama tersebut karena dianggap terlalu panjang, maka diubah menjadi Uniqlo agar mudah disebutkan dan juga mudah diingat. Nama ini kemudian secara tidak sengaja berubah saat proses pendaftaran merek dagang di Hong Kong, di mana huruf C salah diajar menjadi huruf Q menjadi Uniqlo. Pendiri kemudian menyukai ajaran baru tersebut dan memutuskan untuk menggunakannya secara resmi. Nah, sebelum Uniqlo masuk ke Indonesia tahun 2013, mereka udah pasti riset dulu nih tentang pasar lokal kita itu seperti apa. Indonesia itu adalah negara tropis, panas, lembab, dan cuacanya nggak bisa ditebak. Jadi, orang Indonesia butuh pakaian yang adem, ringan, dan gampang dicuci. Ditambah lagi, sebagian besar penduduk Indonesia itu mayoritas muslim, jadi kebutuhan pakaian yang nyaman dan tertutup itu cukup tinggi. Nah, dari situ Uniqlo mulai baca situasi. Kalau mau sukses, mereka harus bikin koleksi yang cocok buat iklim dan gaya hidup orang Indonesia. Dan yang aku suka, mereka gak cuma adaptasi produk, tapi juga adaptasi budaya. Uniqlo tuh cerdas banget loh dalam beradaptasi. Kenapa? Karena mereka nggak cuma jual baju Jepang mentah-mentah, tapi bener-bener bikin inovasi sesuai kebutuhan orang Indonesia. Mereka juga tahu kalau adaptasi itu kuncinya bukan hanya meniru, tetapi menggabungkan. Contohnya, mereka punya koleksi modest wear hasil kolaborasi sama desainer Hana Tajimi. Desainnya simple khas Jepang, tetapi tetap elegan dan sesuai dengan kebutuhan perempuan berhijab di Indonesia. Terus, mereka juga ada koleksi batik modern loh. Nah, ini tuh keren banget loh teman-teman, karena mereka menggabungkan budaya Jepang dan Indonesia dalam satu produk. Bahkan, championnya juga lokal banget loh, pakai brand ambassador kayak Maudy Ayunda dan Nicholas Saputra. Jadi, orang Indonesia tuh ngerasa dekat, bukan kayak brand asing yang kaku. Coba kita bayangin, kalau Uniqlo cuma jual baju tebal kayak di Jepang, mungkin kita bakal kepanasan tiap hari kan? Tapi mereka nggak kayak gitu. Uniqlo ngerti kalau Indonesia itu butuh versi yang lebih ringan dan juga adem. Jadi, mereka bikin light wear for the tropics. Kesimpulannya, dari semua hal tadi, kita bisa lihat kalau misalkan Uniqlo itu contoh sukses dari adaptasi bisnis global. Mereka bukan cuma sukses jualan baju, tetapi juga sukses jual pengalaman yang relevan. Mereka ngerti bahwa kreativitas dan inovasi itu bukan sekedar bikin produk baru, tetapi juga tentang kemampuan menyesuaikan diri dengan budaya dan kebutuhan orang.
Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau mau bisnis kita diterima di banyak tempat, kita harus berani berinovasi dan beradaptasi. Karena yang bisa bertahan bukan cuma yang paling kuat, tetapi yang paling bisa menyesuaikan diri.